Greeting. Good afternoon, Mr. Joseph. Good afternoon, please be seated. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti janji saya sebelumnya. Karena kita sudah membentuk kelompok dalam 4 kelompok, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam materi SPLDV. Oke? Di hari ini pertama kita akan memulai dengan doa. Kami persilakan untuk Mario pimpin dalam doa. Silakan Nak. Ya teman-teman, mari kita bersama doa. Yesus, terima kasih untuk kekuatan Yesus, kau telah memberikan kami tempat ini Yesus secara sehat Yesus. Karena kami memulai pelajaran Yesus untuk pelajaran kami dari awal terkenal mengakhir dalam Yesus sudah amin. Amin. Ya, terima kasih Mario. Yang kedua kita akan mulai dengan absensi kelas. Jadi ketika Mister absen, tolong angkat tangannya dan nyatakan diri hadir. Aaron, Annelies Naomi, Cassandra, Daniel, Hadir, Sir. Enzo, Gladys, Jason Nathanael, Hadir. Eden, Hadir. Kameko, Karen, Michela, Narendra, Neil, Pak Encong, Hadir, Sir. Patrick, Sadra, Xavier, Yuriko, Yevania. Oke, selanjutnya kita akan memulai dengan menanyakan perasaan kalian hari ini. Oke, semua ngerti tentang perasaan kan? Apa yang punya perasaan? Emosi, pinter. Nah, Mister mau nanya, karena kita belajar di akhir pembelajaran, sudah di siang hari, pasti banyak yang kalian lalui ya. Apalagi tadi Xavier orang tuanya datang juga, terus tadi udah lewat banyak pembelajaran. Mister mau nanya, nah di depan ini ada 4 emoticon feeling, perasaan. Kira-kira yang pertama ini lagi ngapain ya? Happy, ya, Encong happy. Ini lagi sedih. Yang ini lagi marah. Nah ini kalau siang-siang lagi apa? Ngantuk. Oke, tanpa lihat kanan kiri. Oke, ini natural nih kita jawab. Yang ada dalam hatimu, yang merasa senang di pelajaran hari ini sebelum kita mulai. Silakan raise your hand. Oke, adalah lumayan lah ya. Ternyata yang paling senang kelompok ini sepertinya sama yang belakang ya. Next, turunkan tangan. Yang merasa sedih. Oh sedih, oh Xavier ada satu sedih. Oke, dapat Xavier. Yang merasa marah karena nggak jadi ulangan. Oh nggak jadi, semua seneng ya berarti ya. Oke, terakhir yang mengantuk siang ini. Oh ada juga, ternyata ada 4 orang yang mengantuk di hari ini. Nah sebelumnya kita akan mulai juga dengan belajar tentang mindfulness. Jadi pembelajaran mindfulness ini artinya bagaimana kita mengerti dulu apa sih yang sebenarnya mempengaruhi perasaan kita. Nah Anda harus paham, sebuah emosi itu terbentuk atas kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, gak bisa tiba-tiba misalnya marah sama Aaron, pasti ada pemicunya. Begitu juga gak bisa tiba-tiba Xavier tidak menyukai Mr. Joseph, ada pemicunya. Gak bisa juga tiba-tiba misalnya Naomi menyenangi pelajarannya Miss Eva, ada pemicunya. Nah dalam mindfulness ini kita harus mengerti bagaimana dan berasal dari mana sih emosi yang kita rasakan tersebut. Nah tadi ada yang bilang dia senang, dia sedih, dia marah, dia mengantuk. Nah ini harus kita telusuri sama-sama. Jangan-jangan kamu ngantuk itu karena tadi malam kamu main pusrengnya kelamaan tidurnya. Jangan-jangan kamu bahagia karena tadi pagi di chat sama si dia misalnya. Jangan-jangan kamu marah karena contohnya uang jajannya dipotong hari ini. Nah itu yang Anda harus pahami. Dan ada cara-caranya. Jadi cara melakukan mindful breathing. Jadi kita tuh bisa mengatur emosi kita, ya. Jadi jangan sampai emosi yang terjadi itu mengontrol kamu. Contohnya jadi marah-marah, jadi tidak fokus, itu tidak boleh, ya. Berikutnya, kesepakatan kelas. Ya, ini Mister mau ingatkan. Yang pertama, datang tepat waktu, ya. Makanya kalau biasanya yang nggak datang tepat waktu kita apain, guys? Dikeluarin, nunggu di luar ya kan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ya, good job, kelasnya sudah bersih, sudah rapi.
Cuman mungkin yang Mister mau ingatkan di locker mungkin lebih rapi ke depannya ya. Yang kedua, yang ketiga, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, sama tadi Mas mengenai perasaan juga kamu harus jujur. Gak boleh kamu, biar misternya seneng, saya bilanglah seneng, gak boleh. Nah, yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Kita ada PR hari ini? Tidak. Gak ada, yakin? Tidak. Nah, yang kelima, menghormati guru dan teman ya Xavier ya. Menghormati guru dan teman. Jadi guru itu harus diapa? Hormati, teman juga harus dihargai. Jangan sampai kamu karena dia beda dengan kamu, masalah warna kulitnya, tinggi badannya, berat badannya, agamanya, sukunya, kamu menjadi tidak respect sama temanmu, itu nggak boleh, paham? Berikutnya, kita akan main dulu nih. Kita mau refresh sedikit lah tentang si SPLDV ini ya. SPLDV kepanjangan dari apa guys? Sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel. Tolong dilihat di depan. Ada gambar apa dan gambar apa? Buku dan pensil. Bukunya ada berapa buah? 3. Pensilnya ada berapa buah Mario? Ada 1 Mario. Oke, ada 2. Nah, ternyata ketika dia membeli pada toko yang sama, merek yang sama, harga buku yang 3 ini dan 2 pensil ini total harganya berapa guys? 11.000. Nah, saya mau nanya nih, yang saya tunjuk yang jawab ya. Menurut Encong, kira-kira harga 1 pensil berapa Encong? Tebak-tebak aja. 1.000, oke kata Encong 1.000. Nah, menurut Gladys, harga 1 buku berapa Gladys? It's okay untuk salah ya guys, nggak apa-apa kan ini baru. Berapa? 2.000 kata Gladys. Oke. Nah, saya mau nanya ke orang yang berbeda lagi. Sekarang pada toko yang sama, orang yang berbeda belanja. Anggap aja bukunya sama ya. Nah, dia membeli 2 buku dan berapa pensil? 3 pensil. Harga yang harus dibayar adalah 9.000. Nathanael, berarti dengan merek yang sama, pensil dan juga buku tersebut, harga 1 pensil berapa Nathanael? 1.000, sama nih. Wah, kompak ya, kelihatan bestie ya. Oke, kita tanya berikutnya deh. Patrick, harga 1 buku berapa Patrick? 2.000. Sama juga nih sama Gladys. Gladys tadi berapa? 2.000 juga. Wah, kenapa kompak Kak? Ada yang punya jawaban berbeda nggak? Gak ada. Menurut Daniel berapa bukunya 1 Daniel? 2.000. Semua sama 2.000. Coba kita lihat ya. Kalau harga bukunya 2.000, berarti 2.000 tambah 2.000 jadi berapa? 4.000. Ini berarti 4.000. Ditambah ini katanya 1.000 tadi kan? 1.000 tambah 1.000 2.000. Berarti totalnya berapa sekarang kalau Mister punya? Sedangkan yang harus dibayar berapa? Berarti benar atau salah? Benar atau salah? Yang mungkin salah harga apanya? Buku dan pensil juga mungkin salah. Ya? Terus bagaimana? Apa yang kira-kira harus kita pahami? Kan kita punya sesuatu yang masih abstrak yang nggak bisa kita pahami ya. Bagaimana caranya kira-kira menurut kalian? Jadi yang bisa bantu jawab? Gak apa-apa, angkat tangan Nil. Oh iya, Jaden. Diapain Jaden? Satu bukunya dia lumayan jadi 3.000. Habis itu pensilnya satunya 1.000 juga. Oke. Tadi ketika Mister baru menampilkan 1, kira-kira langsung ngerti nggak? Gak bisa. Karena tebak-tebakannya jadi susah. Oke. Harga 3 buku plus 2 pensil itu harganya 11.000. Ini susah untuk menebak harganya. Tapi ketika Mister munculkan yang kedua, harga 2 buku
plus 3 pensil itu menjadi 9.000, ini jauh lebih mudah. Kira-kira kenapa? Ada apa sih yang bisa kita lihat? Selain jumlah apa lagi? Harga apa lagi? Kita bisa lihat apa? Perbandingan. Kita kasih tuh claps untuk Gevanya. 1, 2, 3. Mantap. Ada perbandingan harganya. Kalau cuma lihat satu, tebak-tebakan kita mungkin aja hoki benar gitu ya. Tapi kalau udah ada 2 atau lebih, maka kita bisa melihat perbandingan harganya. Makanya di awal kita akan belajar tentang materi apa namanya? 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Kepanjangannya apa? Paham? Sistem bersamaan linear 2 variabel. Jadi ada 2 variabel yang harus kita ketahui, ya. Karena bentuk persamaan berarti ada persamaan juga yang kita ketahui. Nah, ini udah kita bocoran. Nah, sebelum ke situ lihat. Nah, kita bisa buat buku atau pensil itu dalam variabel yang kita kehendaki. Sudah? Ini review nih, tolong dilihat baik-baik, beda fokus. Kalau saya punya buku sebagai X dan pensil sebagai Y, kurang angka huruf depannya ini. Harga buku, harga 1 buku, harga 1 pensil. Berarti saya bisa rubah dia jadi 3X tambah, jangan tuh Patrick, dan yang ini 2X tambah sama dengan 9.000 rupiah. Paham? Mengerti? Selanjutnya teknik apa yang kita ketahui untuk menyelesaikan ini? Eliminasi. Apa sih eliminasi, guys? Menghilangkan. Apa yang bisa dihilangkan? Oke, variabelnya bisa kita hilangkan ya. Syarat sesuatu hilang bagaimana? Kalau kamu punya uang 5.000 nih, biar uangnya hilang itu gimana caranya? Dihabiskan dengan cara? Dikurang dengan berapa? 5.000. Baru habis kan? Baru tereliminasi kan? Lihat variabel X. Ini 3 untuk koefisiennya ya. Ini 2. Apakah bisa langsung habis? Enggak. Terus gimana caranya? Kita samakan melalui manipulasi aljabar. Kalau saya mau menghilangkan X, berarti yang atas kita kali 2, yang bawah KPK-nya. Sehingga dapat di sini jadi 6X tambah 4Y sama dengan 22.000. Jelas? Sedangkan ini di sini 6X tambah bukan 4 ya, 9Y, good job Patrick, sama dengan 27.000. Eliminasi, menghilangkan. Siapa yang hilang? X ya. Jadi sisanya adalah 4 min 5Y sama dengan min 5.000. Berarti Y-nya 1.000. Y-nya 1.000 untuk pensil. Ini eliminasi. Setelah eliminasi apa? Distribusi. Substitusi. Apa itu substitusi? Menggantikan dengan nilai yang sudah kita ketahui. Lihat, 2X tambah 3Y sama dengan 9.000. Nilai yang sudah kita ketahui apa, guys? Y-nya masukin. 2X tambah 3 kali 1.000 sama dengan 9.000. 2X kali 3 2X tambah 3 kali 1.000 3.000 ya, sama dengan 9.000. Berarti 2X sama dengan 9.000 kurang 3, berapa jadinya? 6? Ya enggak? Jangan sepi banget dong guys. X sama dengan berapa? 3.000. Sehingga didapatlah harga 1 buku 3.000 rupiah, harga 1 pensil
Rp1.000. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sebenarnya kemarin kita sudah belajar yang begini tapi belum soal cerita ya. Jadi ini Mister mengingatkan kembali ada metode eliminasi dan substitusi. Berikutnya, dari soal yang kita punya tadi, Mister punya beberapa pertanyaan. Kira-kira pernah nggak kalian membantu orang tua belanja dan mencoba mempraktikkan harga barang per item dari total belanjaan? Kira-kira gitu. Kalau belanja dapat apa sih biasanya di supermall yang panjang itu? Struk kan? Kalau tiba-tiba struknya hilang, kita kan bisa kira-kira. Tadi mama ngeluarin uang berapa? Nah, kalau mama misalnya beli jeruk 1 kilo, apel 2 kilo, ya. Nah itu kita bisa kira-kira mana yang lebih mahal. Kira-kira apel atau jeruk yang lebih mahal? Kenapa kalian tahu lebih mahal? Nah itu harus diuji dulu. Minimal ada berapa persamaan? Ada berapa persamaan? Ngantuknya Mister. Yang kedua, jika kita tahu total harga 2 paket belanja yang berbeda, bisa nggak kita menentukan harga masing-masing barang? Bisa nggak? Bisa nggak ini? Halo, bisa nggak? Syaratnya apa tadi? Mau melakukan eliminasi syaratnya apa guys? 2 persamaan. Kalau dieliminasi syaratnya apa? Apa yang harus sama? Variabelnya harus sama, koefisien di variabel. Kalau mau eliminasi X, berarti ini harus sama-sama 6. Kalau mau eliminasi Y juga harus sama-sama 6. Itu pilihan Anda, terserah. Yang ketiga, mengapa dalam matematika kita perlu belajar tentang sistem persamaan? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Mister harap ini dijawab after kita nanti selesai hari ini. Yang terakhir, selain menebak, metode yang bisa kita gunakan tadi metode apa guys? Eliminasi dan substitusi. Mantap. Nah, kita akan menyelesaikan LKPD. Mister akan bagikan LKPD per kelompok. Walaupun kelompoknya nanti akan beda-beda cara mempresentasikannya, tapi Mister akan bagikan LKPD yang sama. Tolong dilihat dulu. Ketua kelompoknya yang megang juga boleh. Kalau belum pilih ketua kelompok, silakan pilih dari sekarang. Nah, coba dilihat. Nah, dalam LKPD ini, Mister kasih masalah. Yuk, satu orang yang baca, minta Xavier baca dengan suara yang jelas tanpa berteriak. Masalahnya aja. 1, 2, 3. Yang atas, 1, 2, 3. Password kedua paket belajar, paket A 3 buku plus pensi, sama dengan 20.000. Paket B 2 buku plus pensi sama dengan 18.000. Dan lupa harga satuan. Oke, yang Mister minta cari dulu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Berarti tentukan variabel yang mau kalian buat apa. Bebas ya. Variabel itu adalah apa guys? Huruf untuk menentukan hal yang belum kita ketahui. Mau dari A sampai Z terserah ya. Terus persamaan satunya bentuk apa, persamaan duanya bentuk apa. Pengenalan pola, Anda lihat. Berarti polanya AX tambah BY sama dengan C juga boleh. Kasih tahu di situ siapa koefisien, siapa variabel, siapa konstanta. Baru nanti di bawahnya ada menyelesaikan. Mister harap diingat. Jadi tiap kelompok kan Mister sudah suruh. Dari LKPD ini, kelompok 1 buat apa kemarin kesepakatannya? Buat PPT ya. Membuat PPT nanti dipresentasikan. Kelompok 2 membuat apa? Oke, membuat poster. Terserah mau bentuk mind mapping boleh, poster yang lebih kreatif juga boleh. Kelompok 3 ngapain? Bikin drama. Kelompok 4 bagaimana? Oke, demonstrasi. Jelas? Sudah ngerti semua? Oke, Mister harap nanti saya kasih waktu 5 menit. Nanti sambil Mister berkeliling boleh dikerjakan. Nah, ada handphone di depan. Silakan diambil handphonenya sebagai resource untuk mencari ide-ide yang bisa kalian gunakan. Ayo silakan. Sampai mana PPT-nya?
Ini kan udah dibikin semua nih. Yang ini. Nah ini bisa isi jam itunya. Oh gitu. Baik dua di bawah posisi. Satu tiga ini, ya kan? Jadi slide pertama ini kan. Kedua ini. Tiga ini. Kasih nama-namanya aja. 4 ini. 5 algoritma kan. Nah barulah disinilah kamu selesaikan kayak kamu di depan. Oke. Nah yuk bikin sekarang. 10.000 gambar orang, emang gambar orangnya bisa sama semua? Enggak perlu sama. Terus gimana lah uangnya beda-beda? Saya enggak, Mbak. Yakin ya udah kalau dia yang gambar orangnya, nah ini besar uangnya ini beda-beda. Ya. Mana ada mas? Ini siapa yang tadi gunting? Jaden guntingnya yang benar Jaden. Oh. Hasil lah namanya apa? Kalian mau pakai dolar kah, uang rupiah kah? Tokonya siapa aja? Safir jadi apa? Menjual. Kamu bisa apa bisa jadi apa aja jadi? Ini kayak siswa yang mau nyari tahu. Oh, membeli siswa pertama. Beda siswa kedua. Terus? Jadi kita tuh kayak Oh temenan beli. Oh. Terus dia penjaga tokonya. Nama tokonya apa? Xbox. Boleh tak? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Xbox boleh kan toko ini. Boleh bagus ini. Ini udah kegambar. Jadi nanti di tengahnya bikin permasalahan. Terus yang kedua dekomposisi. Kan bentuknya mau poster mau main ini terserah sih. Lebih kreatif ada lebih bagus lagi tuh guys gambar. Iya. Bukan masalah ganteng, yang penting sama. Saya ganteng kan. Enggak boleh. 20 pen untuk pensil. Oh iya. Makanya jangan buru-buru dong. Michelle jangan bete-bete Michelle. Bagi-bagi kamu slide berapa deh, slide berapa biar cepat. Kalian cuma berempat loh. Kamu gambar apa? Perasaan lu gambar apa? Gimana nggak? Jadi kan bagi-bagi. Nah, perasaan nggak? Kalau yang ini mau apa? Bukan gitu ya, Bro. Karena yang itu kan tulis ini. Bisa, jadi nanti ketemuan berapa, biar mereka yang menjadi konsepnya. Oke, nah ini udah selesai yang ini. Kita nih lah, yang minus ini, kira-kira berapa, ini berapa. Udah boleh. Boleh. Saya ingin membeli 2 pulpen dan 1 pensil. Oke, semangat. Ini ya totalnya 6.000. Ini boleh mau beli 4 pulpen ke pensil dong. Oke.
Total. Totalnya 14.000. Gue penasaran deh sama satuan harganya. Tapi ini ada hubungannya tahu sama materi kita kemarin yang di MTK. Oh, Gue ingat gak judulnya apa? SPLDP, sistem persamaan linear non variabel ya. Iya, ini dari tadi gue yang ngerjain. Nih buat tunjukin ya. Oke. Jadi persamaan satu yang dibeli cowok tadi, yang dibeli ceweknya itu kan 4, terus kita kasih variabel x ditambah 3 dikasih variabel y sama dengan 14.000. Terus persamaan yang kedua itu 2x ditambah 1 jadinya 6.000. Terus persamaan 1 sama dengan 4x ditambah 3y sama dengan 14.000. Persamaan 2 sama kita kaliin dengan 2 sama dengan 4x tambah 2y sama dengan 12.000. Terus 4x ditambah 4x ditambah 3y dikurang 2y sama dengan 14.000 dikurang 12.000. Ini hasil y-nya atau yang pensil y itu jadinya 2.000 per pensil. Terus yang di metode substitusi kita tinggal masukin 2x ditambah y sama dengan 6.000. Terus y-nya kita ganti dengan 2.000, jadi 2x ditambah 2.000 sama dengan 6.000. Terus 2x sama dengan 6.000 dikurang 2.000. 2x sama dengan 4.000, x sama dengan 2.000 jadinya. Udah deh selesai. Jadi masing-masing dari mereka 2.000 satuannya. Udah ngerti kan? Iya. Kami akan mempresentasikan dengan metode demonstrasi. Sekarang kita punya 2 buku dan 3 pulpen. Dengan harga Dengan harga 1.000, 2.000, 1.500 sama 110.000 hasilnya 18.000. tapi kalau kita punya 3 buku sama 2 pulpen harganya jadi Hasilnya 110.000, 22.000, 1.500. Kita bisa dapat harga satu buku dan satu pulpen dari 3 buku ditambah 2 pulpen sama dengan 18.000. 2 buku ditambah 3 pulpen harganya 14.500. Di sini kita bisa samakan X-nya kita akan kalikan dengan 2. Yang di bawah kita kalikan dengan 3. Hasilnya 6x, yang di bawah juga 6x. Y-nya kita kalikan 4y. Yang bawah juga dikalikan 9y. Sama dengan 18.000 dikali 2 36.000. 14.500 dikali 3 43.000. Di sini kita akan kurangkan dua paket ini. X-nya bisa dihilangkan. Ini hasilnya minus 5y sama dengan minus 14.500
sama dengan minus 7.500. Ini sama ya? Habis itu di sini kita bisa dapat ini minusnya dicoret 5y sama dengan 7.500. Dari sini kita bisa dapat y sama dengan 1.500. Setelah itu kita akan ganti y ini menjadi 1.500. 3x ditambah 2 dikali 1.500 sama dengan 18.000. Lalu kita hasilkan jadi 3x tambah 3.000 sama dengan 18.000. 3.000 nya kita pindahkan jadi 3x sama dengan 15.000. Lalu x kita dapat 5.000. Jadi harga satu buku adalah 5.000 dan harga satu pulpen adalah 1.500. Sekian presentasi kami. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan SPLB persamaan linear dua variabel. Permasalahannya yaitu toko smart menjual paket belajar yaitu paket A 3 buku tambah 2 pensil, yaitu harganya 18.000 rupiah. Paket B ada 2 buku dan 3 pensil, harganya 14.400. Kita akan cara komposisi yaitu variabel X dengan harga buku dan Y dengan harga pensil. Persamaan pertama yaitu 3x tambah 2y dengan 18.000. Persamaan kedua yaitu 2x tambah 3y sama dengan 18.400. Pengenalan pola variabel yaitu x dan y, pola koefisien itu 3,2 dan 2,3. Pola konstanta yaitu 18.000 dan 14.500. Abstraksi dan matematikanya adalah ax tambah B. y kemudian c. Algoritma ini metode eliminasi atau substitusi. Eliminasi salah satu variabel. 3. Substitusi nilai ke persamaan ini dan 4. Verifikasi solusi. Eliminasi caranya adalah 3x tambah 2y sama dengan 18.000. Persamaan kedua 2x tambah 3y sama dengan 14.400. Ini kita kalikan dengan KPK-nya itu 3 sama 2. Itu hasilnya 9x tambah 2y sama dengan 64.000 dan 4x tambah 2y sama dengan 29.000. X yang eliminasi yang 6. Jadi sisanya 5x sama dengan 22.000 dan x sama dengan 5.000. Itu harga buku. Eliminasi caranya eliminasi 3x tambah 2y sama dengan 18.000. 2x tambah 3y sama dengan 14.500. Kita kalikan lagi dengan kalikannya, jadinya 6x tambah 4y sama dengan 35.000 dan 6x tambah 9y sama dengan 43.500. Kita bisa menggunakan 6 ini dan hasilnya jadi ini 5y sama dengan 7.500 dan y sama dengan 1.500. Ini substitusi. Nama 3x tambah 2y sama dengan 18.000.
lalu 3x sama dengan 18.000 kurang 2y, hasilnya x sama dengan 12.000 bagi 3. Nah, ini 2 kali dalam kurung 12.000 tambah 2y kurung tambah 9y sama dengan 43.500. 5y sama dengan 43.500 kurang 36.000. 5y sama dengan 75.500 dan y sama dengan 1.500. Kemudian 2x tambah 3y sama dengan 14.500. X sama dengan 18 dalam kurung 18.000 kurang 2y dalam kurung bagi 3. 2 dalam kurung 18.000 kurang 2y bagi 3 tambah 3y sama dengan 14.500. 3x tambah 2 dalam kurung 1.500 sama dengan 1.800. 3x tambah 3.000 sama dengan 18.000. 3x sama dengan 15.000. X sama dengan 1.500. X yang tadi terus yang dari komposisi kami. Terima kasih. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada abstraksi model matematika AX plus BY sama dengan C. Lalu pengenalan pola variabelnya X dan Y, pola koefisiennya 3, 2 dan 2,3. Pola konstantanya 18.000 dan 14.500. Lalu ke dekomposisi variabel X sama dengan harga buku, Y sama dengan harga pensil, persamaan 1, 3x tambah 2y sama dengan 18.000, persamaan 2, 2x plus 3y sama dengan 14.500. Masalahnya adalah toko Smart menjual paket belanja paket A 3 buku tambah 2 pensil sama dengan 18.000, paket B 2 buku tambah 3 pensil sama dengan 14.500. Tentukan harga satuan. Pengenalan bola adalah kemampuan mendasar untuk mengidentifikasikan struktur yang berulang dalam suatu kumpulan data. Jadi setelah kita mempresentasikan dengan 4 cara berbeda melalui presentasi lewat Canva, ada juga yang melalui infografis dari teman yang buat poster, ada juga yang drama, dan juga ada yang mempresentasikan melalui demonstrasi. Mister harap kalian lebih mengerti tentang SPLDV, terutama penerapannya dalam berpikir komputasional. Tadi ada beberapa yang sudah sangat-sangat bagus. Jadi dalam berpikir komputasional itu, coba dilihat lagi di LKPD-nya. Pertama kita akan menemukan masalah dulu kan? Ya tidak? Setelah masalah kita temukan, kita harus menemukan apa guys? Halo? Dekomposisi. Artinya dekomposisi ini kita melihat bagian-bagian penting dari masalah tersebut. Setelah dekomposisi kita harus melihat apa lagi? Ada pola, ada pengenalan pola. Polanya apa? Sama-sama punya variabel X, sama-sama punya variabel Y. Yang terakhir adalah abstraksi. Nah, dalam abstraksi ini kamu akan lihat model yang bentuknya sebenarnya belum jelas. Nah, baru dalam algoritma kamu akan menyusun penyelesaiannya. Tadi ada yang menggunakan eliminasi, ada juga yang menggunakan substitusi. Nah, Mister mau nanya, setelah belajar dengan metode ini, kira-kira SPLDV jauh lebih mengerti atau tidak? Kalau jauh lebih mengerti, coba kasih jempol. Nah, kalau sudah, ya silakan turunkan tangan. Sekarang Mister minta kesediaan dari Kameko untuk tutup kita dalam doa penutup. Silakan Pak Kameko ke depan. Mari Mister
Amin. Ya, sekian dari Mister. Next pertemuan kita akan belajar tentang SPLDV dengan soal-soal yang lebih beragam. Silakan ketua kelas disiapkan. Stand up please.